semua, perkenalkan nama saya Mutiara. Saya berada di Resort Siambul, Taman Nasional Bukit 30. Saya akan mengajak kalian semua jalan-jalan dan mengetahui lebih banyak tentang Taman Nasional Bukit 30. Tentunya kalian pengen tahu kan gimana caranya untuk ke Taman Nasional Bukit 30. Caranya mudah kok. Dari Pekanbaru Riau menuju Taman Nasional Bukit 30, jarak tempuhnya lebih kurang 4 jam. Jikalau dari Jambi, lebih kurang sekitar 5 jam. Nyampai deh. Saat ini kita akan menuju Desa Rantau Langsat. Kita akan melihat kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Tentunya ini sangat menarik untuk kita lihat. Kalian penasaran kan gimana kehidupan masyarakat di tengah hutan? Kalau begitu, kita pergi sama-sama ke sana. Saat ini saya melakukan perjalanan menuju Desa Rantau Langsat. Sepanjang jalan terlihat pemandangan khas pedesaan. Oh ya, saya mau cerita sedikit alasan kenapa saya tertarik untuk mengunjungi Desa Rantau Langsat. Kalian masih ingat kejadian harimau mati terjerat di Aceh kemarin? Atau banyaknya berita konflik satwa, terutama harimau yang terjadi belakangan ini. Nah, kejadian konflik satwa nyaris tidak pernah terjadi di desa ini. Padahal Desa Rantau Langsat berada tepat berbatasan dengan kawasan hutan, yaitu Taman Nasional Bukit 30. Bahkan sebagian penduduknya tinggal di hutan Taman Nasional sepanjang Sungai Gansal. Tentunya ada alasan kenapa tidak terjadi konflik satwa di daerah ini. Di Desa Rantau Langsat, kita akan menjumpai beberapa tokoh masyarakat dan akan bertanya tentang budaya atau adat istiadat yang berlaku di situ. Apakah adat di Desa Rantau Langsat memang turut serta menjaga hutan? Kita akan cari tahu. Saat ini saya berada di Desa Rantau Langsat, desa yang berada di pinggir Taman Nasional Bukit 30. Saya akan menjumpai tokoh masyarakat Desa Rantau Langsat untuk mengetahui budaya yang ada di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Saat ini saya bersama Bapak Nasir, tokoh masyarakat Desa Rantau Langsat. Maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Di Desa Rantau Langsat ini ada suku apa aja ya Pak? Oke, terima kasih. Kalau suku di Desa Rantau Langsat ini ada 3 suku. Suku yang pertama adalah Melayu Tua, suku yang kedua Talang Mama, suku yang ketiga Anak Dalam. Ya, Desa Rantau Langsat yang ketiga suku tadi ada di sepanjang Sungai Gansal. Semenjak dari Desa Rantau Langsat sampai ke ujung sungai, itu desa dusunnya Dusun Tatai. Di sana itu adalah suku Talang Mama. Ya, kalau di sininya suku Melayu Tua, yang di limbanya itu adalah suku Anak Dalam. Oh begitu ya Pak. Untuk pekerjaan masyarakat di sini apa saja ya Pak? Oke. Terutama sekali pekerjaan masyarakat itu bertani. Yang kedua itu beladang. Yang ketiga itu mencari buah seperti jenang, kelukuk, dan damar di sepanjang hutan. Selain mencari damar, itu mencari jenang, mencari petai, dan lain-lain. Jadi masyarakat itu sebagian memang hidupnya bergantung dengan hutan. Sering masuk hutan Pak. Apakah penduduk sini tidak takut Pak? Di Desa Rantau Langsat ini sudah terbiasa dari dulunya sudah kami menjaga baik dengan binatang-binatang buas yang ada di dalam hutan. Mengapa gitu? Karena kami sesuai dengan aturan adat. Contoh membuka ladang itu ada dengan aturannya, dengan tanam-tanaman, dengan ada standar-standar dan sebagainya ngambil hutan itu. Jadi dalam tempo 3 hari, jika tidak diganggu gugat itu tanaman, berarti boleh. Kalau diganggu gugat berarti nggak boleh. Jangan kita lakukan. Begitulah kira-kira. Oke, mengambil hasil di Desa Rantau Langsat ini seperti buah-buahan, petai, itu tidak boleh ditumbang. Dan juga mengambil ikan itu tidak boleh diracun. Dan lain-lainnya, pokoknya tak boleh dibunuh atau ditumbang lagi. Ya, penduduk di sini sebagian itu ada juga yang berburu hewan, tapi melalui aturan adatnya begitu. Harus tahu dengan kepala desa. Sebagian adat itu sudah diperdeskan, terutama sekali tak boleh merusak atau menumbang hutan ataupun tanaman, itu kena denda. Dan juga kalau ada yang meracun ikan di sungai itu kena denda. Dendanya seperti apa Pak? Ya, kalau masyarakat itu cukup 3 poin. 3 poin yaitu bunyi di adat itu 1, kedua, dan ketiga. Itu dia berjenjang. Yang pertama itu dibagi sanksi adalah peringatan.
Yang kedua di bagi sanksi itu diadakan beras segantangan siku. Yang ketiga itu naiknya 10 kambing siku. Kalau tentang harimau dari nenek datuk kami dulu memang itu cukup diketahui dan dipelihara. Jadi saling menjaga begitu. Kami juga menjaga dia dan dia tetap menjaga kami. Maka kami aman untuk masyarakat saya bersiap ke hutan. Kalau harimau kami di sini itu kami sebetulnya bukan menyebut harimau, itu kami panggilnya datuk. Malah ada dukunnya begitu. Apakah harimaunya pernah masuk ke dusun ini, Pak? Kalau baru-baru nggak ada lagi, tapi kalau sebelum apa ini ada kemarin. Masuk dulu, contoh ke wisata, masih ada jejaknya di lantai-lantai pondok-pondok. Itu apakah tidak mengganggu masyarakat di sini, Pak? Ya, kalau sudah ada masuk ke dusun harimau itu berarti ada kesalahan masyarakat. Nah, jadi terpaksa kami manggil dukunnya untuk bisa mohon ampunan kesalahan-kesalahan itu dengan mereka. Tadinya Bapak ada menyebutkan dusun yang berada di hulu sungai. Iya. Kayaknya Tara mesti ke sana deh. Di sepanjang Sungai Gansal itu ada warga. Jadi yang paling ujung itu Sungai Datai. Ada yang dusun yang terdekat itu dusun Bengayawan. Juga mungkin di situ ada petugas-petugas dari TNT. Adik lebih menanya dengan ke situ hewan-hewan apa aja yang di situ. Gitu. Silakan nanti. Tara ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Tara mohon pamit ya Pak, Oke. karena Tara mau berkunjung ke desa Bengayawan. Saat ini kita berada di atas bus untuk menuju dusun Bengayawan. Perjalanan ke dusun Bengayawan lebih kurang 1 jam. Di dusun yang akan kita kunjungi bernama Dusun Bengayawan, yang penduduknya merupakan suku Talang Mama, yang menempati wilayah di sepanjang Sungai Gansal. Terdapat beberapa dusun di sepanjang Sungai Gansal ini, dari yang terdekat yaitu Dusun Bengayawan, Nunusan, Air Bomban, Sadan, Suit, dan yang terjauh adalah Dusun Datai. Mereka menempati wilayah ini jauh sebelum kawasan ini menjadi taman nasional. Untuk menuju desa Bengayawan dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu lewat darat menggunakan sepeda motor atau lewat sungai dengan menggunakan perahu motor. Saya memilih menggunakan perahu motor karena perjalanan menyelusuri sungai pastinya akan sangat menarik. Apalagi jika melakukan perjalanan pada pagi hari. Jika beruntung, kita akan disuguhkan atraksi hewan-hewan yang melakukan aktivitas di sepanjang sungai ini. Sungai Gansal adalah salah satu sungai yang hulunya berada di dalam Taman Nasional Bukit 30. Sungai ini juga menjadi urat nadi bagi kehidupan suku-suku yang berada di dalam Taman Nasional, terutama suku Talang Mama. Sepanjang perjalanan, terlihat suasana alami berupa hutan di kanan kiri Sungai Gansal. Sesekali terlihat penduduk melakukan aktivitas di sungai ini seperti mencari ikan. Selain melihat langsung kehidupan penduduk di pedalaman hutan Taman Nasional, tujuan saya ke Dusun Bengayawan adalah karena mendapatkan informasi bahwa saat ini ada petugas Taman Nasional yang sedang melakukan pemasangan kamera jebak. Dan nantinya kita akan menanyakan tentang hewan-hewan yang terdapat di Taman Nasional ini. Kita sudah sampai di Dusun Bengayawan. Kita akan melihat kehidupan suku Talang Mama. Terlihat bentuk khas rumah di sini, yaitu rumah panggung dengan bahan kayu beratap daun. Dan sebagian sudah menggunakan atap seng. Yang kita lihat saat ini adalah daun pandan yang sedang dijemur. Nantinya setelah cukup kering akan dianyam menjadi tikar. Penduduk di sini sudah terbiasa membuat tikar. Semua penduduk, terutama yang wanita, pasti bisa menganyam tikar. Kita keliling-keliling Dusun Bengayawan untuk melihat suasana dusun. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat di sini. Seperti inilah rumah suku Talang Mama. Rumahnya berbentuk panggung dan dindingnya terbuat dari kulit kayu, atapnya terbuat dari daun.
Pak. Selamat siang. Berapa banyak penduduk di sini Pak? Ada berapa kakak gitu? Iya. Kalau penduduk di Kota Bengawan ini yang tentu ada rumah cuman 11 kakak. Nandak punya rumah dua kakak. Nah, itu aja cuman di dusun Kota Bengawan ini. Penduduk di sini pekerjaannya seperti apa Pak? Kalau di sini pekerjaan kata kami sini menaki, kautannya mencari kelukuk, jeranang, kalau potai dengan joring sekarang tak ada musimnya. Yang rutin itulah kelukuk sama jeranang. Nah, ini adalah buah kelupuk. Ini adalah salah satu hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain jernang, hasil hutan yang sedang dimanfaatkan oleh penduduk di sini antara lain petai, jengkol, durian, dan buah-buahan hutan lainnya. Ya, Pak. Iya, siap. Saya dengar Bapak lagi melakukan penelitian. Iya, benar. Kami kan di TNBT ini sering memasang kamera trap. Nah, kebetulan hari ini jadulnya kami mengambil data dari kamera trap tersebut. Dan kamera trapnya sih nggak jauh dari dusun ini gitu. Boleh kami ikut, Pak? Oh, boleh. Kuat jalan kan? Oh, buat Pak. Oh, boleh. Ayo kita jalan sama-sama, ayo. Oke, siap-siap. Nah, ini jalannya ke sini kita. Nah, ini yang dinamakan kamera trap. Fungsi kamera trap ini untuk mendapatkan gambar atau video dari hewan. Nah, dia alatnya termasuk canggih karena setiap hewan lewat dia otomatis akan merekam hewan yang lewat tersebut. Hewan-hewan apa aja yang terekam, Pak? Nah, selama kami memasang kamera trap, kami kan masang beberapa tempat itu. Total jenis hewan yang kita peroleh itu kurang lebih 46 jenis hewan. Dari mulai hewan yang kecil seperti tikus hingga hewan yang besar seperti kijang, rusa, bahkan harimau. Berarti ada harimau juga di sini, Pak? Oh iya, ada. Ini buktinya, rekaman yang kami peroleh itu ada harimau di sekitar tidak jauh dari dusun itu. Ini kan jarak kameranya yang kita pasang itu kurang lebih ke dusun yang tadi itu sekitar 1 kilometer. Nah, ternyata ada beberapa video yang kita lihat itu, misalnya pagi hari itu harimau lewat, sorenya ada penduduk yang lewat juga, karena memang kita pasang ini kan termasuk jalan penduduk di sini untuk ke hutan. Nah, dan itu berselang-seling, kadang harimaunya muncul, habis itu nggak lama kemudian hewan muncul. Itu salah satu tanda bahwa sebenarnya hewan di sini nyaris tidak terganggu dengan manusia, atau sebaliknya manusianya sendiri tidak ganggu hewan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama, silakan ini dilihat. Di sini ada video yang kompilasi beberapa video hasil kamera trap yang kita pasang di sini. Nah, ini kan pada tanggal berapa nih, di bawah ini ada tulisannya. Itu ada harimau lewat jam 6 pagi. Nah, kemudian jam 9 paginya, nah ini ada jam 9 paginya itu ada orang juga lewat penduduk di sini. Jadi saling lewat di satu lokasi, tapi ternyata mereka tidak saling mengganggu. Nah, inilah yang mungkin yang karena mungkin pengaruh budaya di sini ya, yang tidak mengganggu, atau dalam artian adat di sini tidak sembarangan membuka hutan, berburu, dan juga menganggap bahwa harimau itu sebagai penjaga, sehingga mereka saling menjaga. Dan inilah buktinya itu, harimau dan penduduk pun tidak saling mengganggu. Nah, ini kamera kebetulan sudah waktunya untuk diganti baterai dan memorinya, jadi kita akan ngambil memorinya dan kemudian nanti kita bawa ke kantor, kita akan analisa isinya. Mudah-mudahan kita jumpa video harimau lagi. Oke. Setelah berjalan melihat kamera trap, ternyata penduduk di sini sudah menyiapkan minuman segar berupa air kelapa muda. Kami pun berbincang-bincang sambil menikmati air kelapa muda. Tanpa sadar, waktu telah berlalu cukup lama dan akhirnya kami harus pulang.
dan anak-anak dusun Bengayawan secara serentak mengantar kami menuju perahu motor. Ternyata, walaupun tinggal jauh di tengah hutan, tidak membuat mereka kesusahan. Mereka terbiasa hidup sederhana dengan tetap memegang aturan adatnya. Hutan Taman Nasional Bukit 30 terbukti mampu mendukung kehidupan manusia di dalamnya. Hasil hutan yang melimpah membuat mereka tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami pun kecipratan hasil hutan yang diberi oleh penduduk sebagai oleh-oleh, yaitu petai. Pemandangan pulang tetap memberi suasana yang alami, dan sesekali kami menjumpai hewan yang sedang melakukan aktivitas. Dan akhirnya kami pun tiba di desa Rantolangsan. Dan ternyata kami diberi kejutan oleh Pak Nasir. Ternyata beliau mengundang Pak Tatung untuk menampilkan musik gambus. Lagu tadi pakai bahasa Melayu tua tenang. Jadi dalam lagu tadi itu menunjukkan segala sesuatu tuh orang tua dulu Melayu tua itu menyampaikan petatah peti itu lewat lagu, lewat pantun. Jadi yang maksud tadi itu istilah merangkaikan istilah pepatah adat istiadat di Melayu tua itu atau di suku Telang Mamak itu sendiri. Berkait dengan hutan, kan pusaka tuh menjaga hutan, melestarikan hutan. Karena hutan tuh kan ada tempat beladang, ada tempat menekala, tempat menutuh, mengait, mencari rezeki kan gitu. Itu perlu dijaga. Jadi kita menyampaikan dengan apa? Dengan seni kepada anak tadi. Supaya anak itu dengan lagu itu dia menghafal. Ada seninya, ada nasihatnya di situ tentang adat. Menjaga hutan, menjaga hewan, sehingga alam kita ini terjaga bagus. Nah, kan ada dulu pusaka zaman gini, pegang teguh dalam genggaman. Kalau kita tidak teguh dengan petatah petiti itu, hutan ini akan habis begitu aja kan. Jadi kami dalam hutan ini istilahnya mau kemana lagi, mau makan apa sekarang ini kan kami sebagian besar suku Telang Mamak itu bergantung dengan hutan. Tradisi kami membuka hutan itu pun ada tata caranya. Misal, namanya kalau di kami itu dilambas. Arti dilambas itu ada tanam tanaman itu seperti sitawa, sudah itu sidingin, sudah itu serai, bunglai, batu putih. Itu di situ ditanamkan di satu rimba, diterang sedikit, di situ diseru. Namanya Datuk Alih Petala Guru. Oh, Datuk Alih Petala Guru. Aku mau membuka, mau beladang di sini. Kalau memang ada penunggu di sini, geserkan ke lain. Kalau tidak ada, jangan diganggu tanaman saya nih. 3 hari lagi saya ke sini. Sampai 3 hari kita ke situ, itu utuh tanam-tanam kita itu, berarti itu boleh. Nah, jadi kita ngambil hutan itu harus lurus, nak. Lurus, tidak boleh bengkok. Kalau sudah bengkok, rajab namanya, galang itu sudah rajab. Itu ada tanda dari Hinima itu dikirimnya kambing galang. Asal bengkok tiba situ dia berbunyi, dia mengasih tahu sama kita di sini bengkok kan gitu. Dia tetap berbunyi di situ. Sebelum kita luruskan, setiap malam dia bunyi di situ. Jadi kita harus luruskan itu.
Jadi kalau kita nggak luruskan, nanti dukun padi kita memberitahu sama kita. Kalau kau tidak mau sakit, tidak mau diganggunya, luruskan. Misalnya kita di rimba, sebasing rambah merambah, tebang menebang yang tidak ada tujuan kita, itu sudah tidak boleh. Itu namanya merusak. Jadi kalau di dusun sama namanya kita merusak tanaman kita sendiri. Alam itu, hutan itu kan sama dengan diri kita sendiri. Apabila itu sebasing-basing kan kita salah itu. Terkecuali kita ada maksud tujuan kita. Ini hutan lebat, kita mau menanam ini. Itu disebut ambang benawah. Ambang benawah itu artinya seperti ada matahari itu cahaya yang sampai ke bumi. Arti kita mau nanam cabai, mau nanam apa itu boleh. Itu tidak boleh sebetulnya ada. Nah, itu namanya rambah tabah yang tidak sesuai dengan adat itu sendiri. Jadi kalau tahu di Manti atau Pemuncak itu dihukum secara adat. Nah, sekurang-kurangnya pesisir sebuah hukumnya. Dan inilah akhir perjalanan kita di Desa Rantau Langsat untuk mengenal budaya di sini. Sampai jumpa dan salam lestari. Kayu dirimu janganlah ditebang, adalah tuh getah dek menjadi damai, adalah kan getah